Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Philip dan viewers, akhir-akhir ini banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia tentu saja bisa mengancam pergerakan UMKM di tanah air. Untuk itulah peran semuanya harus bersatu nih, supaya produk UMKM kita semakin berjaya di negeri sendiri, apalagi di mancanegara. Yes, bener banget Caca. Menurut aku pribadi ya, UMKM itu cukup bervariatif. Mulai dari macamnya, kualitasnya nggak kalah sama produk luar. Nah itu dia, produk UMKM kita apalagi berbicara produk pop-up artisan market begitu memiliki nilai yang tinggi. Di mana produk yang dihasilkan menggunakan limbah atau sampah mulai dari plastik, daur ulang sampah botol, kaca hingga pemanfaatan limbah make up yang sudah kadaluarsa di tangan para desainer kreatif ini semakin memiliki nilai jual yang tinggi. Dan gak hanya itu saja, berbagai upaya untuk terus memajukan UMKM terus dilakukan. Salah satunya melalui pasar keliling ini, Ca, yang akan dan sudah dilakukan pada waktu lalu. Yes, bener banget Philip. Mengangkat tema pasar peranakan, tentu saja acara ini sangat menarik ya. Well viewers, berikut informasi selengkapnya. Viewers, berbagai upaya terus dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan UMKM di Indonesia. Ya, salah satunya melalui pasar keliling yang melibatkan tenan-tenan pop-up artisan para UMKM yang ada di Indonesia. Mengambil tema pasar peranakan, kegiatan itu juga menyambut Chinese New Year tahun ini. Berlokasi di Toko Merah Kota Tua, tentu saja semakin menghadirkan suasana peranakan di Kota Tua, Jakarta. Tidak hanya itu saja, pasar keliling juga menggandeng beberapa fashion designer kenamaan tanah air untuk memamerkan hasil rancangannya yang mempunyai unsur peranakan atau Tionghoa. Kebetulan karena sebentar lagi kita akan memasuki Chinese New Year, Dragon Lunar Year ya. Jadi kita bikin acara pasar peranakan di sini karena kebetulan juga memang suasananya juga mendukung adanya perayaan Chinese New Year ini, dan kita juga membawa nih teman-teman UMKM yang luar biasa, yang bagus-bagus untuk mereka showcase dan bazar di tempat yang cukup bersejarah di Kota Tua ini. Kalau menurut saya itu pertama adalah jadi apa ya istilahnya dari volume ya sebetulnya. Jadi UMKM kita memang challenge-nya adalah masalah volume. Volume mereka itu karena mereka juga UMKM yang datangnya dari hobi gitu ya. Jadi mereka memang sangat sedikit untuk bikin produknya. Makanya kita pengen supaya produk kita lebih dikenal sehingga mereka juga produksi lebih banyak lagi, sehingga untuk harga juga mereka akan lebih lebih bisa bersaing lah dengan produk di luar negeri. Dan jangan salah, kita memang harga agak lebih tinggi ya, tapi secara kualitas kita jauh lebih bagus sebetulnya. Karena kita tuh benar-benar membuat produk itu dengan hati. Sehingga produk-produk yang ada di sini juga akan kelihatan bahwa kualitasnya memang nggak main-main. Sehingga harganya juga memang agak lebih tinggi. Itulah kemenangan produk Indonesia dengan produk luar negeri. Itu dengan saya lihat ada memang kualitasnya ya, terutama untuk yang artisan UMKM-nya. Itu kita bisa dibandingkan dengan luar negeri, kita nggak kalah. Viewers, kehadiran produk-produk UMKM sudah pasti menjadikan berkembang perekonomian negara. Untuk itulah dukungan dari pihak manapun sangat diperlukan untuk kemajuan UMKM Indonesia. Berbagai produk unggulan kali ini banyak yang menggunakan recycle barang daur ulang, mulai dari sampah plastik, pecahan kaca, kayu-kayu hingga penggunaan makeup yang sudah kadaluarsa. Jadi Hexagon Aksesoris sendiri itu adalah produk jewelry yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Apa daur ulangnya? Jadi ini adalah polymer clay. Tapi untuk pewarnaannya kita pakai makeup yang sudah kadaluarsa. Jadi yang powder substance-nya ya,
kayak eyeshadow, blush ons, bronzers, sama kayak bedak gitu. Kadang-kadang bisa sih untuk yang kayak neutral color gitu. Jadi untuk coloring agentnya kita pakai bedak yang sudah kadaluarsa. Jadi kita tuh buatnya dari kayu-kayu recycle, pertamanya yang di laser cut gitu kan. Tapi kita jadi desainer kan, we always curious ya, kayak what can we do more ya, what other materials that we can explore gitu kan. So I explore dari plastik daur ulang juga, dan ketika pandemi kita nggak bisa pakai makeup bukan, banyak banget makeup yang kebuang, dan ketika pandemi itu saya memang sudah alergi awalnya. Tapi after saya kena COVID, alergi saya tuh jadi kayak lebih severe lagi gitu kan. Jadi saya pikir, jadi ini gimana nih makeup saya udah dibeli mahal, nggak bisa dipakai, mari kita uangkan aja. Ya, jadi I find a way to incorporate them ke polymer clay as a coloring agent, dan alhamdulillah penjualannya juga oke gitu. Produce less waste. Stop throwing up stuff gitu ya, throwing out stuff. If you can still use them, why don't you use them gitu kan. Kayak kalau buat saya tuh makeup. Kenapa? Karena banyak sekali makeup yang sudah kadaluarsa, sayang loh. They are our money, they're big brands. And you pay them with money, no? Terus udah gitu nggak bisa dipakai lagi, sedih banget hidupnya. Saya pribadi saya sedih banget loh gitu kan. Jadi what can I do gitu kan Dana? I turn them into money kalau saya gitu. Hai viewers, apa kabarnya hari ini? Hari ini House of Inang hadir di acara Pasar Peranakan. Kita ada di Toko Merah. Nah, ini adalah merupakan upaya kita pegiat UMKM untuk memerangi begitu banyak gempuran-gempuran barang-barang dari Bangkok, barang-barang dari luar negeri. Kita merupakan pegiat-pegiat seni, kreatif, inovatif dari Indonesia yang mengupayakan agar masyarakat mengetahui begitu banyak karya-karya kita yang memang bisa diandalkan, berkualitas, dan juga bisa masuk ke dalam kategori produk yang bisa diekspor ke luar negeri. Jadi hari ini kita semua hadir di sini juga dalam merayakan, menyambut hari raya tahun baru Chinese New Year ya. Jadi kalau kita dari House of Inang khusus untuk edisi Chinese New Year kita mengeluarkan barang-barang yang berwarna merah. Nah, ini kombinasi bahan tenun Bali. Dan ini merupakan hasil produksi plastik recycle. Nah, seperti ini. Lalu ini yang produk kita yang terbaru, ini benar-benar dari sampah plastik rumah tangga. Jadi kemasan-kemasan plastik kita ubah atau kita istilahnya from trash to treasure. Jadi seperti ini, cantik ya. Nah, ini upaya kita juga untuk memberantas sampah plastik. Jadi mengupayakan supaya plastik-plastik tersebut tidak berakhir di tempat sampah. Atau istilahnya ini menjadi eco bag. Gitu. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan koleksi kita yang terbaru juga. Ini juga tenun Bali. Cantik ya. Nah, ini tuh tetap ada anyaman plastik recycle. Jadi ini masuk ke dalam salah satu koleksi eco bag kita yang salah satunya best seller juga. Ini yang ini dari tenun Bali, tapi kita memiliki berbagai koleksi terbuat dari kain-kain tenun dari seluruh Indonesia, dan ini upaya kita untuk melestarikan kain-kain wastra Indonesia. Nah, ini koleksi-koleksi terbaru kita. Sekarang ini kita memang mengikuti model-model kekinian, jadi kita juga mengikuti style. Saat ini memang masyarakat suka yang kecil-kecil, unik, tapi banyak muatnya. Kalau ini terbuat dari sampah kemasan plastik, benar-benar sampah rumah tangga, kemasan-kemasan deterjen, pewangi, pelembut. Nah, ini nih dia, lihat bagaimana bagus banget kan. Nah, dan ini sangat fungsional, isinya banyak banget. Nah, kalau ini kita kombinasikan dengan kain tenun. Nah, jadi bisa plastik aja atau kita kombinasikan dengan tenun, kain tenun. Nah, ini juga salah satu koleksi terbaru kami. Jadi viewers, bagaimana tanggapan kalian tentang produk kita dan gemparan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah? Sementara kalau kita sebagai pelaku UMKM, kami sangat resah ya, karena produk-produk tersebut masuk ke Indonesia
bisa mematikan industri kerajinan kita. Para UMKM itu sangat resah dengan pemerintah yang seolah membiarkan bagaimana produk-produk tersebut bisa masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Sementara kita di sini juga sudah mengupayakan berusaha semaksimal mungkin agar produk-produk kita sangat inovatif, berkualitas, bahkan memiliki kualitas untuk bisa diekspor ke luar negeri. Kami sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung UMKM Indonesia agar kita dapat maju di negara sendiri dan dapat berjaya di negara lain. Dukungan penuh dari kita dan untuk kita semakin memperkuat UMKM yang ada di Indonesia untuk terus maju dan berkembang. Di tengah gempuran barang-barang dari luar negeri yang sudah mulai kembali masuk ke Indonesia. Lambat laun pasti dampaknya akan ada ya. Makanya ini kegiatan-kegiatan seperti ini kami terus gaungkan, terus kita laksanakan ke depannya supaya orang akan lebih banyak lagi melihat nih ke produk-produk yang ada di bazar bahwa ini adalah produk Indonesia yang kelasnya memang artisan, sehingga mereka akan lebih appreciate lagi, terutama untuk teman-teman kalangan muda ya, anak-anak generasi muda ini, supaya mereka lebih terpapar nih dengan produk artisan UMKM Indonesia. Viewers, cukup menarik informasi yang sudah kita sampaikan hari ini. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Filipus harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Filipus Adimas. Aku Natasha Liatania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insight. See you. And Bye-bye.